Ya, bismillah. Insyaallah Bismillah, nih. insyaallah. Dan Apa kabar Ustaz Duna, Ustaz Denny, Ustaz Dafa? alhamdulillah. Baik. Antum gimana kan? Insya Allah baik. Ini apa ini? Tiba-tiba ada di sini saya. Kita kedatangan tamu yang dulu pernah bawain kita kopi Vietnam, Ustaz. Iya, Nah, itu ya. akhirnya orangnya ada di sini, Ustaz. Allah hadirkan beliau di sini. Insyaallah dengan segala pasti punya kegelisahan di sana yang kapan-kapan akan kita bahas, Ustaz. Iya. Kali ini kami membawa ke Gundahan Baru, Tad. Apa nih? Ini sebagai anak muda, terus kita mengamati peradaban bahkan di negeri kita tercinta. Masya Itu Allah. banyak apa ya, Tad ya? Kejanggalan-kejanggalan termasuk Apa nih? pemuda. Ya. Itu kan cenderung dia memang Allah berikan anugerah kekuatan, Tad. Bahkan Ya, di betul. di surat Arum itu Tarum. pemuda kekuatan di antara dua kelemahan. Tad. Ya, kan surat Aram tuh bahasnya gini, Allah ciptakan pola manusia tuh dari lemah, Ya. kuat, lemah dan berubah. Nah, itu Ya. 3 fase tuh. Lemah, kuat, dan lemah dan berubah. Ya. Pemuda ada yang di tengah ini. Tengah-tengahnya. Jadi pemuda tuh kekuatan di antara 2 kelemahan. Ya. Nah, kan kalau kuat Tad ya, harusnya kan nggak loyo. Oh iya dong. Harusnya nggak galaunya itu yang nggak remeh gitu, Tad. Ya. Nah, termasuk di kegelisahan saya hari ini tuh tentang bagaimana pemuda kenapa justru akalnya lemah, Ustaz? Kenapa akalnya malah lemah gitu. Lemah. Ya, ini keren banget nih. Karena lemah di situ tuh bukan lemah ini ya, mohon maaf ya. Mohon maaf sekali, mungkin ada sebagian pemuda yang kaki atau tubuhnya tidak sempurna, mungkin ada tangannya mungkin gitu, bahkan ada yang nggak bisa mendengar, ada yang nggak bisa melihat mungkin. Tapi saat Allah berikan akal, justru ketajaman harus di situ. Ya. Islam ini agama yang sangat mengusung kuat tema akal, tema cara berpikir. Jadi akhirnya mohon maaf sekali, mau kondisi fisiknya seperti apapun itu, Islam sangat menjunjung tinggi tema kekuatan akal untuk pemuda khususnya. Lalu di tema sini adalah gini, Tad. Tadi kan akal udah disinggung nih. Terus di situ ada kelemahan. Nah, yang menarik di sini adalah ketika akal orang itu udah kuat, dia udah kepake nih akalnya nih. Cuman kenapa dia tidak kunjung menghadirkan sebuah karya itu? Oh, ini akal udah dipakai berarti ya? Udah dipakai. Oke. Tapi dengan akalnya itu justru dia sangat jauh dengan karya, bahkan amalan kebaikan seperti itu. Ini yang saya pengen tanya ke Mas Dafa nih, habis dari Vietnam. Di sana kan juga banyak orang berakal, Mas. Banyak. Ya kan? Pasti. Pastilah banyak orang berakal. Ini kegelisahannya Ustaz Denny tadi. Gimana? Di sana gimana, Ustaz? Kalau kita bahas berakal, menurut saya itu universal. Universal, betul. Bagi semua manusia Allah kasih akal. Dan bahkan sering kita sebut akil balik, ya kan? Oke, ya. Tanda sudah berakal. Ya, mencapai pada kematangan berakal. Gitu. Ya. Tapi kadang-kadang balik tok nggak berakal. Belum berakal, sorry. Ya. Karena lemah tadi ya. Nah, tapi akal ini kan bisa di-drive kemana aja, Tad. Ya. Oh, benar banget. Ya. Dan kita punya pilihan di situ, takdir pilihan di situ. Kalau orang Vietnam itu ya di-drive-nya kemana aja, dia mikirnya mungkin ya pokoknya semuanya itu bab duniawi bagi mereka yang belum kenal Islam. Ya. Nah, menurut saya yang orang-orang Islam nih, Tad, harus di-drive ke satu tujuan yang sama. Ya. Akal ini. Ini artinya kayak kita tidak memaklumi orang yang tidak menggunakan akalnya pada jalan yang benar ya. Maksudnya saya gini, Mas Dafa tadi benar sampaikan bahwa kalau orang di Mas Dafa yang pernah kerja ya sebagai TKI di Vietnam itu di sana orang berakal banyak gitu kan. Tapi nggak di-drive menuju ke urusan agama. Nah, bagaimana sebuah negeri yang mayoritasnya adalah ngakunya Muslim, tapi sekilas kok agak mirip ya dengan negara yang di drive-nya tidak menuju ke syariat gitu. Jadi berarti yang harus kita pikirkan sekarang adalah bagaimana menggunakan akal ini untuk memikirkan syariat. Berarti gini, Tad.
antusias terhadap ilmu itu apa mempengaruhi kita pakai akal ya? Ya. Karena gini, ada ilmu kecerdasan. Orang berpikir, dia mendapatkan satu konsep, kemudian dibuatlah sebuah teori, gitu. Disimpulkan sebuah teori. Tapi ntar dulu, ini kecerdasan ini jadi fitnah apa enggak? Karena mohon maaf, kerusakan yang terjadi di muka bumi ini, kira-kira perlu akal nggak? Perlu akal loh. Kecerdasan ada. Tapi kecerdasan hari ini telah menjadi fitnah yang justru merusak bumi. Mohon maaf ya. Musibah yang terjadi di muka bumi manapun itu. Kadang akal hanya mengatakan gini, misal banjir gitu. Logikanya cuma berpikir bahwa curah hujan tinggi. Gitu aja. Kita nggak berpikir bahwa dalam syariat gimana memikirkan adanya musibah. Bahkan sebuah riwayat mengatakan tidak terjadi gempa di suatu wilayah kecuali pasti di situ ada kemusyrikan. Kita kalau ngomongin gempa kan cuma lempengan-lempengan. Ya itu juga pakai akal, cuma syariat kenapa dihilangkan? Ya. Artinya nggak sebatas tadi ya, nggak sebatas oke lah, misal itu memang tragedinya memang kayak gitu. Cuman ada apa di balik itu gitu. Ya, betul. Itu tadi ya. Mohon maaf, Tat. Anak muda yang keluar jerawat itu. Itu bukan berarti tanpa sesuatu, Tat. Mohon maaf. Kalau ternyata itu adalah bagian dari ain gimana, Tat? Orang baru mikirnya hanya, oh ini hormon. Oh ya, that's it. Itu cukupkah di situ? Oke. Hanya karena ya pemuda lagi remaja mungkin, lagi puber, wajar keluar jerawat. Masalahnya adalah apa penyebab itu semua? Sudahkah kita mendekat kepada Allah di usia yang seharusnya ini usia matang-matangnya berakal dari diasah? Tapi masalahnya mikir apa? Jadi saya cuma pengen sampaikan gini, Tat. Mbok yo dipakai akal kita itu mikirin syariat. Itu akan membuat kecerdasan yang manfaat. Tapi ketika akal digunakan di luar syariat, bahkan mengalahkan syariat dilewati dulu deh gitu. Akhirnya akal tadi jadi berpikirnya kepada kemubadziran dan sampai bahkan merusak tata kelola bumi ini. Sehingga kalau ada fenomena yang tidak nyaman, apapun itu, cobalah pikirkan. Sekedar tadi misalkan pusing, sakit gigi, apa, cobalah pikirkan tazkiyahnya, jiwanya ini dibersihkan. Pikirkan itu, tanpa harus kita mengidentifikasi saya dosa apa ya, gitu. Gak usah dengan begitu. Nah, udah kita pasti punya salah gitu aja. Nah, itu gunakan akal kita untuk memikirkan itu. Nanti masih ada lagi memikirkan ayat-ayat Allah. Allah berfirman, contoh misal ayat yang sering dibacakan kalau di acara nikahan. Soalnya kalau nikah biasanya dibaca tuh ayat itu. Kira-kira surat apa, Tat? Ada dua biasanya, Tat. Apa nih? Surat An-Nisa, surat Ar-Rum. Nah, betul. Yes, tapi yang paling populer Ar-Rum. Ar-Rum 21 ya. Ayat 21. Di situ kan Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Kita sering bicara semoga sakinah mawaddah warahmah. Allah pengen bilang sakinah mawaddah warahmah itu syaratnya berakal gitu. Berpikir. Ya. Di ayat itu syarat sakinah mawaddah warahmah itu bukan pakai kata nikah ya. Bukan. Kalau nikah itu ada sendiri ya. Ada kosakatanya sendiri nikah ya. Ya itu nanti kosakata bahasa Arab dalam Quran memang dahsyat. Itu ya buat tanah berpikiran di situ. Betul. Ya. Jadi dalam Sirah Nabawiyah misalkan, ketika Umar bin Khattab masuk Islam, itu dalam riwayat yang kami ikuti ya, Umar bin Khattab itu membaca surat Toha ayat 1 sampai 14. Dia membaca dalam kondisi belum syahadat, berarti kan masih kafir dong kita. Tapi membaca ayat itu, Toha ayat 1 sampai 14, kemudian dia memutuskan masuk Islam. Berarti pas baca itu, kira-kira beliau berpikir nggak? Beliau pakai akal apa enggak? Itu yang kemudian, kalau ayat dibaca sama orang kafir, telah membuat orang kafir tersebut malah justru masuk Islam. Dan Umar menjadi orang yang dikenal sebagai gelar Al-Faruq. Orang yang sangat bisa membedakan mana benar mana salah. Jadi ayat
dibaca orang kafir memberi hidayah. Maka jangan sampai orang muslim yang digelontor hidayah malah justru tidak menggunakan akalnya untuk memikirkan syariat. Jadi ini memang sekali lagi pembahasan yang seolah-olah kayak yang ya gimana, mohon maaf hari ini baca Quran, bahkan mungkin hafal Quran, sudah bagus alhamdulillah, tapi jangan puas di situ. Pikirkan ayat-ayat itu. Allah perintahkan itu banyak di Quran tentang kenapa kamu nggak mau mikir gratis loh, nggak bayar gitu. Berarti sebenarnya Allah pun menantang umat Islam itu memikirkan ayat-ayatnya Ya. untuk kemudian menghadirkan perbaikan dari kerusakan tadi yang akalnya justru dipakai buat merusak tadi gitu aja. Yang artinya gini ya Tat, kalau itu mau diikuti tuh, mau memikirkan ayat-ayat Allah, berpikir dengan ayat-ayat Allah, insya Allah ada manfaat buat hidupnya. Dan apa manfaatnya ini? Nanti diantaranya adalah dia tuh jadi orang yang jauh dari kemubadziran. Dia menghasilkan manfaat. Kalau akalnya mau dipikirkan, nah, masalahnya kemubadzirannya apa itu? Gimana Mas Dafa? Kemubadziran ini apa mau kita bahas atau gimana gitu? Satu aja dan contohnya ya. Menurut saya yang meresahkan itu adalah game. Karena memang ya menurut psikologi ya, laki-laki itu memang seneng permainan. Makanya kalau mereka saat kecil itu kan, itu apa namanya, seneng main banget, main PS, main apa. Nah, perempuan beda. Perempuan mereka lebih makanya awal-awal SD itu banyak lebih pintar perempuan. Laki-lakinya masih main-main. Ranking carry gitu ya. Nah, itu terbawa sampai gede lah. Hobi main gitu. Tapi ya game yang sekarang memang dibuat untuk, menurut saya, itu melemahkan kalau menurut saya ya. Itu. Ini keren banget. Jadi kapan-kapan kita bahas apa itu kemubadziran dan apa hubungannya dengan game gitu. Sampai akhirnya tumpulnya akal, bagaimana mengasahnya lagi. Gitu. Tapi mungkin ada yang berdalih kata, wah game kan juga harus mikir. Oh benar tuh. Harus berakal. Nice. Justru itu mau kita bahas nanti. Oh, menarik. Nanti kita bahas. Wallahu a'lam bishawab.